Podcast. Penasaran mengapa digital skill penting untuk dipelajari? Apa saja sih digital skill yang sedang dibutuhkan? Jangan kemana-mana, simak melalui View Podcast. Halo Halo viewers. viewers, let's view the world through a new horizon. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun kamu nonton video ini. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, kenalin dulu, aku Wanda Putri, dan di sini aku juga ditemenin sama Fafa. Fafa. Di sini kita bakal bincang-bincang dan nemenin aktivitas kalian selama beberapa menit ke depan. Bener banget tadi yang dikatain Wanda, kita juga di sini bakal ngobrol selama 30 menit ke depan ya kurang lebih, ngebahas tentang digital skill. Tapi kita juga nggak sendirian nih, acara ini juga bisa berjalan adanya dukungan dari Osachi nih di atas ini. Apa sih Wan, Osachi Wan? Oke, jadi Osachi ini merupakan sebuah consulting agency di bidang HR yang asalnya dari Bandung. Osachi menggagas program self-development untuk mahasiswa yang bernama Talent Hub 2.0. Nah, aku, Fafa, sama ada satu kru kita yang lain yang namanya Isan, kita merupakan salah satu talent yang berperan sebagai wajah Osachi di muka publik. Nah, selama di Talent Hub ini kita udah ngapain aja sih, Pak? Wah, banyak banget sih kegiatannya. Cuma salah satunya nih yang paling keren banget ada Talent Combat. Di mana Talent Combat ini salah satunya ada project group yang kita buat podcast sekarang ini sih, Wan. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang podcast nih, mungkin viewers yang di rumah itu belum tahu sebenarnya podcast kita tujuannya apa sih dan kenapa kita bikin podcast ini. Boleh diceritain latar belakangnya dulu kali ya, Pak? Oke, aku bakal cerita ini. Tapi kayaknya nggak panjang-panjang gitu ya. Dari awal deh. Tadi kan Wanda udah mention juga viewers takutnya yang nonton ini bingung loh. Viewers tuh apa sih? Jadi viewers itu panggilan untuk kalian yang nonton podcast ini. Kenapa dinamain viewers? Itu berasal dari nama podcast ini, yaitu F dari aku, I dari Isan, dan W dari Wanda. View, artinya ngelihat. Jadi kita ini bakal bawain View Podcast, Let's View the New Horizon, di mana kita bakal bahas digital skill, tapi dari berbagai sudut pandang, tentunya ditemenin dengan narasumber yang ahli di bidangnya, gitu kan. Benar. Topik pertama kita di podcast ini adalah terkait revolutionize to digital world. Jadi di tengah situasi perkembangan zaman yang dinamis ini, terutama di saat pandemi, kita kan nggak bisa berinteraksi langsung sama orang nih. Makanya skill digital ini jadi penting banget buat membantu kita mengerjakan aktivitas sehari-hari. Contohnya kayak kita sekolah, kerja, atau misalnya ibu-ibu yang lagi senam itu semuanya kan udah pakai alat-alat digital ya. Makanya skill ini tuh sebenarnya penting banget, atau sepenting apa sih sebenarnya skill ini? Kita bakal bahas atau kupas semuanya di podcast ini. Oke, tapi kayaknya kalau cuma kita yang bahas, kurang ada yang kayak ada yang kurang gitu. Kurang banget, karena kita kurang ilmunya nggak sih? Nah, benar sih. Nah, untuk itu kita juga ngundang yang ahli di bidangnya, kayak yang tadi aku mention itu, ada Kak Vegi, dan yang nanti ada teman kita juga, Isan, jadi moderator di pembahasan. Pembahasan, bincang-bincang maksudnya, bincang-bincang kali ini. Gitu. Berat banget gitu pembahasan, kayak mau ujian. Ngomongin berat, kayaknya di sesi selanjutnya kita main games dulu kali ya, Wan, yang ringan-ringan. Benar, kita pemanasan dulu. Boleh. Biar fresh. Oke, sambil ngenalin narasumber ini sama moderator, kita main mitos dan fakta dulu kali ya. Boleh nggak? Oke, boleh. Kita langsung lanjut ke segmen selanjutnya buat kalian yang udah penasaran sama siapa nih Kak Vegi. Lanjut. Penasaran nggak sih mau main games apa, Wan? Jadi kita mau main games, mitos atau fakta. Jadi kita udah ngumpulin nih semua kekhawatiran viewers terkait digital skill, dan kekhawatiran ini nantinya bakal dijawab secara langsung oleh Kak Vegi. Jadi apakah kekhawatiran itu sekadar mitos yang beredar di masyarakat atau emang faktanya kayak gitu yang ada? Kayaknya udah siap nih Kak Vegi buat ngejawab mitos atau fakta ya. Udah goyang-goyang. Deg-degan mau apa tuh? Questionnya apa tuh? Jadi deg-degan.
Ya. Aduh, Aduh, bukan mungkin ujian. langsung aja kali ya, Wan. Kamu duluan? Boleh, Wan. Aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku, apakah benar skill digital dapat dipelajari secara konvensional? Benar nggak? Dapat dipelajari. Kalau dapat dipelajari salah satunya konvensional, bener sih. Salah Ya. satunya Berarti fakta ya, Kak? fakta. Oke, Lanjut. Yang kedua dari aku ya, Wan. Nih, ini pertanyaan dari generasi Z banget. Bisa kelihatan kan skill digital hanya dapat dipelajari oleh generasi Z. Bener nggak sih, Kak? Ada apa tuh? Hanya Dapat dipelajari. Ini salah total sih. Soalnya ini kalau di-sharingin panjang sih intinya. Banyak lah orang-orang non generasi Z yang enggak yang bukan generasi Z belajar ini. Itu kayak common banget. Jadi kayak ini mitos banget ya buat pendengar-pendengar nanti yang bukan generasi Z, nggak usah takut ya. Cuman kalau masih bayi nggak bisa lah ya. Lanjut, Wan. Selanjutnya. Jadi mitos atau fakta kalau skill digital susah untuk dipelajari secara otodidak. Ini nggak kelihatan sebenarnya. Susah untuk dipelajari. Mungkin sih, maksudnya karena learning tiap orang nggak sama ya. Jadi ada orang-orang yang bisa learning secara otodidak, ada juga yang mungkin perlu guideline lebih lanjut. Jadi mungkin mitos atau fakta mungkin sih. Aku nggak bisa generalisir. Berarti apa nih? MIFA, Kak? MIFA berarti. MIFA tengah-tengah atau. Oke, lanjut nih. Ini pertanyaannya mirip-mirip sih. Skill digital itu susah untuk dipelajari jurusan non-teknik. Mitos atau fakta, Kak? Susah dipelajari oleh non-teknik. Sebenarnya menurutku ya, mau itu dia menjurusan teknik, jurusan non-teknik. Kalau orang-orang teknik mungkin lebih punya chance yang lebih mudah karena mereka udah banyak terpapar kan oleh digital skill ataupun ya skill digital tadi. Jadi susah dipelajari enggak juga sih, maksudnya kayak aku bisa bilang ini mitos sih. Tapi bergantung ke orang-orang yang mau pelajarinya sih, nggak bisa di-generate lagi sih menurutku. Oke. Lanjut, Wan, dari kamu lagi, Wan. Mitos nih. Langsung aja ya. Ini sebenarnya banyak banget diperbincangkan gitu. Kayak orang-orang tertarik buat menguasai digital skill biasanya karena ini. Karena katanya orang yang menguasai digital skill tuh gajinya lebih gede daripada orang yang nggak menguasai digital skill. Apakah mitos atau fakta? Gaji lebih besar. Aku mungkin secara data nggak punya datanya ya, jadi aku jawabannya based on pengalaman yang aku tahu, jadi tidak begitu yakin sekali lagi. Cuman prinsipnya gini, kalau kita udah nge-upgrade skill, apakah kita punya value yang lebih? Tentu saja punya value yang lebih kan. Dan apakah kita pantas dihargai lebih besar lagi? Ya tentu. Jadi apakah akan diberi gaji lebih besar? Ya tentu saja, menurutku ya. Jadi kayak ini fakta sih. Kayak fakta. Oke nih, ini mungkin terakhir ya, Kak, dari beratus-ratus survei viewers kita ambil pertanyaan yang paling penting ya terakhir. Ini mungkin buat angkatan akhir sepertiku ya, kayak skill digital penting untuk menunjang karir. Ini buat kayak mahasiswa akhir atau fresh graduate nih, Kak. Gimana nih, Kak? Penting untuk menunjang karir. Aku sih secara pribadi sangat setuju sih. Karena ini juga bersesuaian dengan, ya kalau teman-teman udah pernah dengar revolusi 4.0, kan sekarang udah era society 5.0 juga ya. Jadi ini perkembangan teknologi sangat penting dan perkembangan teknologi ini juga harus dibandingkan dengan skill digital kita masing-masing. Jadi apakah penting untuk menunjang karir? Menurutku dengan keadaan sekarang, iya. Nah, viewers, gimana nih? Udah terjawab belum dari mitos atau fakta? Mungkin kita tampung dikit mitos atau fakta dulu. Gimana nanti pertanyaan dari viewers yang belum terjawab akan dijawab pada waktu sesi materi gitu. Anjay, serius banget sesi materi. Materi nggak tuh? Mau seminar nggak tuh? Gitu dong, berat nih. Oke, mungkin sesi bincang-bincang. Langsung aja kali Yon, kita kasih ke rekan kita nih, kayak udah senyum-senyum, udah siap kayaknya nih di belakang sana nih. Oke, langsung aja kita kasih ke Ihsan sebagai moderator dalam sesi kali ini. Silakan. Oke, thank you Farhan dan Wanda yang telah memberikan kesempatan kepada aku untuk memimpin jalannya podcast malam hari ini. Sebelumnya aku mau say hello dulu buat viewers di rumah ataupun dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat viewers semua yang telah antusias dan mengklik video ini untuk ditonton. Tentunya
teman-teman nggak akan rugi untuk mengklik video ini, yang pastinya nanti kita akan membahas terkait berbagai informasi terkait digital skills sesuai dengan tema podcast kita adalah Revolutioning to Digital Work. Nah, pada kesempatan malam hari ini tentunya kita akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang kece. Namun sebelum itu mungkin teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa saya tidak memakai virtual background, mungkin salah satu kendala teknis juga, tapi nanti aku akan mencoba untuk menggunakan virtual background di tengah-tengah jalannya acara. Nah, sebelum itu juga mohon izin perkenalan diri untuk aku terlebih dahulu sebagai salah satu moderator podcast pada kali ini. Perkenalkan aku Iksan yang telah diperkenalkan oleh teman-teman sebelumnya, dan aku juga merupakan salah satu talent hub dari Osachi. Nah, langsung saja kita akan menyapa-nyapa dari narasumber kita yang kece ini, yang tentunya sudah terlihat sekali. Seperti Just No Limit ya, mungkin nanti kita tanya ada hubungannya apa enggak, karena seperti style seperti gamer seperti itu. Langsung aja kita sapa, ini ada Kak Vegi Faturrahman. Namun sebelum itu mungkin aku jelaskan background terlebih dahulu. Jadi Kak Vegi Faturrahman ini merupakan salah satu produk manager di bimbing.id, dan beliau juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Teknik Biomedis Institut Teknologi Bandung angkatan 2017. Oke, halo Kak Vegi. Halo Isan dan teman-teman pendengar atau penonton viewers ini ya. Apa sih? Penonton podcast salah. Dipanggil viewers, betul. Benar. Iya, betul banget. Gimana Kak Vegi kabarnya? Baik dong? Alhamdulillah, semoga teman-teman juga selalu baik ya dan sehat selalu. Harus tentunya ya. Gimana Kak Vegi sudah mempersiapkan bahan-bahan buat materi podcast? Wah, seperti udah kayak formal banget ya acara kita ya. Santai aja Kak. Materi, jadi webinar ntar. Iya, tentunya nanti di podcast ini kita akan mengalir saja ya secara informal nanti, dan Kak Vegi juga biar nyaman dan rileks untuk memberikan materi informasi terkait digital skills yang akan kita bahas saat ini. Oke, gimana Kak Vegi, sudah siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh teman-teman kita dan juga merupakan hasil survei ya terkait digital skills saat ini? Sudah siap Kak? Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Kak Vegi sendiri nih, gimana sih awal mula Kak Vegi bisa menggeluti dunia digital skill saat ini? Apakah ada background atau pengalaman yang mungkin mengharuskan Kak Vegi ini menggeluti bidang kerja digital skills? Keharusan background, menarik nih ya questionnya. Thank you Isan buat question tadi ya. Cuman sebelum aku cerita background, aku pengen pendengar juga mungkin memahami apa itu digital skill, tapi menurut definisi sendiri ya, karena mungkin kalau kita googling cukup banyak definisi yang bertebaran di sana. Jadi kalau aku sendiri sih mendefinisikan hal ini atau digital skill ini sebagai dua kata ya, of course juga tahu digital dan skills. Jadi kalau secara gamblang aku bisa nyatakan kemampuan atau skill, jadi mengulang ya, kemampuan seseorang dalam menggunakan digital device atau teknologi. Yang mana sebenarnya kalau kita tafsirkan lagi di sini, ke teknologi di sini ada apa aja, dan ya itu cukup banyak ya, dan banyak perkembangan saat ini. Dan teknologi ini untuk apa? Itu untuk dilakukan untuk mencapai tujuan sama. Apa tujuannya? Ya pasti itu menurutku ya secara pribadi itu adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, salah satu hal yang menyebabkan aku bisa terjerumus ke sini, gitu. Jadi kayak kalau teman-teman ngelihat ya pandemi 2019 ya, COVID-19 itu, dan ya pandemi di tahun 2019, 2020, mungkin sampai sekarang juga sih. Itu banyak merubah kebiasaan orang-orang untuk, misalkan ya, karena aku digital marketing, itu mengubah pola kebiasaan orang-orang untuk melakukan pemasaran secara tradisional, atau marketing tradisional. Kalau teman-teman pergi ke pasar dulu 2019 mungkin agak susah karena pandemi ya. Dan company-company juga mulai memikirkan nih supaya janganlah ini ditradisionalkan, maksudnya kayak kita harus punya metode lain, dan itulah menurutku salah satu puncak kenapa digital marketing jadi cukup naik ya keadaannya saat ini. Tapi bukan berarti sama sekali nggak menggunakan tradisional tadi ya. Cuman aku lihat mulai bergeser dan menemukan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Kenapa enggak gitu lah kita nyebutnya. Dan kalau balik ke pertanyaan tadi, awal mula kenapa aku menggeluti bidang ini, sebelumnya disclaimer, apakah sebuah keharusan aku bekerja di sini, aku juga tidak sadar bisa masuk ke sini gitu ya, disclaimer teman-teman. Jadi
awalnya dulu, sekarang aku berfokus di salah satu digital skill yang tadi aku bilang, di bootcamp ataupun product manager digital marketing di bimbing.id. Di bimbing.id itu adalah startup digital yang berperan di bidang edutech. Jadi untuk membantu masyarakat ataupun orang-orang yang ingin mempelajari digital skills, teman-teman. Nah, dan jika ditarik ke belakang, kenapa bisa aku masuk ke sini? Sebenarnya balik yang tadi aku ceritain di awal ya, di awal pandemi aku juga menemukan intinya kebiasaanku yang biasanya tidak di depan layar, kebiasaan yang tidak, intinya banyak kebiasaan yang berubah, dan aku menemukan dan mendapatkan suatu chance untuk bergabung ke bimbing.id ini sebagai peserta dalam tanda kutip ya, peserta kelas digital skill. Dan dilihat dengan background pendidikanku sebenarnya cukup jauh sih, makanya dibilang keharusan juga enggak sih. Dan ya mungkin juga sharing ke teman-teman, sebenarnya apapun background kita nih, balik ke mitos tadi ya, siapapun bisa join ke sini sih sebenarnya menurutku. Oke, wow. Berarti background ataupun alasan Kak Peggy ini terjun ke dunia digital skills itu karena ada kesempatan dan peluang ya Kak. Jadi memanfaatkan hal itu jadinya Kak Peggy lama-kelamaan akhirnya kecemplung ya? Apa bahasanya? Kecemplung atau menggeluti ya istilahnya digital Menggeluti skills kali ya, saat ini. biar lebih enak ya. Iya, menggeluti dan mempelajari lebih dalam ya Kak terkait digital skills dari berbagai bidang yang ada gitu. Oke deh, thank you Kak Peggy atas jawabannya. Oke, next selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Peggy nih ya. Tadi kan udah ngejelasin terkait alasan dan background Kak Peggy menggeluti dunia digital skills. Nah, kira-kira di dunia digital skills itu ada berapa macam sih atau jenis Kak untuk saat ini gitu? Berapa macam, next question ya. Sebenarnya kalau ditanya ke aku ya, ada berapa macam digital skill yang ada saat ini? Sebenarnya ini kayak question yang mungkin gak ada habisnya sih menurutku secara pribadi, karena digital skill tuh kayak ilmu yang bukan ilmu, skill yang berkembang berdasarkan teknologi yang ada. Jadi kayak dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, skill yang dibutuhkan pun juga berbeda. Aku bisa disclaimer kayak gitu. Coba kalau dilihat hal-hal yang paling dasar ya, mungkin biar lebih enak nih, contoh-contoh digital skill yang deket dan kita, kayak ya sekarang aja nih teman-teman yang lagi nge-zoom ini kita lagi mengoperasikan digital skill salah satunya. Atau ya paling banyak digunakan masyarakat lah, kaum kuliah mungkin ya, kayak kita semua, kayak teman-teman lebih tepatnya ya gitu. Ya teman pakai tools Excel, pakai tools PowerPoint, kayak mau pakai apa, itu juga salah satu digital skill yang cukup common kita sering gunakan. Jadi sebenarnya dibilang jenis digital skill cukup luas sih gitu. Tapi kalau misalkan aku pernah baca nih, dan jadi salah satu alasan juga sih kenapa kita harus belajar digital skill. Nah, mungkin itu lebih enak kali ya. Kenapa kita harus belajar digital skill? Aku pernah baca dari data World Bank kalau nggak salah, itu di tahun 2030 Indonesia tuh diproyeksikan butuh sekitar 113 juta digital talent. Jadi aku nyebutnya digital skill itu adalah digital talent. Tapi ngelihat kondisi di saat ini, aku lupa 2021 atau 2022 di ngeluarin fakta ini atau data ini, Indonesia hanya memproyeksikan hanya bisa memenuhi around 100-an juta atau 104 juta kalau nggak salah dari kebutuhan tadi. Makanya jadi kita bisa dibilang kurang 9 juta orang kan untuk digital talent lah untuk memenuhi di tahun 2030 ini. Makanya menurutku gap ini sebenarnya cukup serius sih, cukup gede, dan jadi salah satu alasan juga kenapa kita harus belajar digital skill yang tadi jenisnya bisa dibilang cukup banyak sih. Dan kalau ditanya dari 9 juta itu mana yang paling dibutuhkan nantinya, mungkin aku juga bisa sharing, tapi dari perspektifku sendiri sih. Karena kalau teman-teman googling, nanti mungkin akan cukup beragam lagi. Dari perspektifku sendiri, digital skill yang sangat dibutuhkan di industri saat ini, jenis-jenisnya itu banyak banget. Paling dekat dari yang aku pegang sekarang digital marketing, itu cukup banyak. Ada organik atau sosial media marketing, ataupun performance marketing, atau search engine optimization, ataupun customer relationship management, dan banyak banget lainnya. Ataupun di digital skill di bukan bagian juga di job UI UX design itu cukup banyak juga. Kan sekarang karena pandemi banyak yang diubah menjadi online kan, dan orang-orang makin banyak membutuhkan bukan UI UX design sih, lebih ke full stack development ataupun Android developer, mereka ya karena sama. Jadi kayak aku bingung sih kalau ngejelasin semua, tapi itu yang bisa aku mention, dan cukup banyak lagi digital skill yang dicari sih atau dibutuhkan saat ini. Oke, jadi cukup banyak ya. Jadi mungkin salah satu alasan terpenting juga karena kita ingin mengejar goals dari tahun 2030 nanti yang
membutuhkan banyak talenta-talenta digital skills nantinya yang sebanyak tadi kurang dari 9 juta ya yang akan bersaing nantinya di tahun 2030. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik kali ya, Kak. Jadi menurut Kak Vegi sendiri nih, cara untuk mempelajari digital skills yang efektif dan efisien itu seperti apa dan gimana kita bisa memposisikan diri kita yang sesuai dengan background ataupun talenta yang kita punya. Karena kan yang seperti kita ketahui bahwa menurut saya sendiri ya, digital skill itu menurut saya susah-susah gampang, tapi tergantung dari kemauan. Nah, dari Kak Vegi sendiri dari awal mula menggeluti dunia digital skills, terus mengeksplor segala bidang yang ada di dunia digital, itu gimana Kak Vegi untuk bertahap seperti itu? Oke, ini next question sekali lagi teman-teman. Jadi kalau ditanya cara mempelajari digital skill dengan teknologi yang ada saat sekarang ini, baik lagi teknologi yang kebahas ya. Jadi banyak banget sih metode yang bisa dipakai gitu. Maksudnya banyak cara, banyak platform yang bisa teman-teman manfaatkan, mau itu online pun offline. Dan ya ini cukup tricky juga sih yang tadi Isan mention ya. Gimana kita tahu ini tuh digital skill yang pengen ataupun minat kita nyebutnya, minat ataupun bakat. Kalau aku secara pribadi, aku tahu itu minat ataupun bakatku, sebenarnya aku cukup tertarik ke banyak hal sih. Maksudnya kayak digital skill sekali lagi cukup banyak dan teman-teman bisa exploring itu sih. Exploring itu gimana caranya? Banyak. Yang pertama teman bisa, yang paling gampang banget yang ikut-ikut course gratis lah ya. Banyak banget sekarang bertebaran di mana-mana. Kayak sesimpel di YouTube pun sebenarnya cukup banyak sih untuk mempelajari digital skill ini. Teman-teman googling digital skill, Google juga nemu banyak lah itu pembelajaran di dalamnya. Ataupun di Coursera yang paling common sekarang aku lihat ya, ataupun di Udemy, ataupun di company seperti companyku di udemy.id itu cukup banyak juga. Nah, kalau udah tahu teman-teman tertariknya di mana, teman bisa dalemin itu lebih selanjut lagi. Bisa itu belajar otodidak, tadi juga di-mention di atas ya, di mitos atau fakta tadi kalau nggak salah. Ataupun bisa juga secara paid digital courses. Walaupun berarti konsepnya adalah ada cash lagi, ada cost yang kita keluarkan di sana. Dia di luar itu mau itu mau itu paid ataupun free, yang lain menurutku juga salah satunya ya ini menurutku yang secara nggak langsung aku dapetin banyak banget itu melalui kegiatan-kegiatan aku di kampus dulu sih. Karena kan digital skill tuh nggak melulu tentang hard skill gitu. Digital skill juga mengenal akan soft skill menurutku secara pribadi. Karena gini analoginya, orang-orang yang jago, misalkan aku jago digital marketing misalkan, aku jago lah nggak bikin sosial media, tapi aku nggak bisa mengkomunikasikannya ke stakeholder yang ada. Jadi kayak sama aja bohong gitu. Kamu nggak bakal kepake di digital era ini juga gitu. Makanya soft skill juga penting dan aku banyak itu banyak menemukan soft skill tadi dari berorganisasi di kampus. Mungkin nggak harus organisasi kampus ya, mau itu di luar kampus maupun itu di mana lagi, banyak lah cara, banyak metodenya. Jadi itu juga cukup penting. Dan yang terakhir, di luar itu tadi ya, di luar free course tadi, self learning ataupun belajar secara mandiri atau otodidak itu juga banyak metode-metode yang lain. Tadi aku juga mention di awal, secara konvensional baca buku juga ada, banyak bukunya. Jadi itu juga bisa, atau paling enak banget kita juga bisa sharing gitu sih sama teman-teman yang kamu pasti punya teman-teman yang paham akan itu menurutku secara pribadi ya, dan kita tinggal banyak sharing aja sama mereka. Ataupun ikut webinar itu free ya, itu free course ya. Ya gitulah. Jadi menurutku banyak banget metode untuk mempelajari ini. Mau itu terus gimana cara kita tahu itu minat kita atau bukan, ya cobain sih menurut aku secara pribadi. Karena metodenya banyak, kita bisa explore itu, tahu mana yang lebih kita banget gitu. Kayak ini cocok dengan kita. Itu teman-teman bisa lanjutkan gitu. Oke, wow, cukup jelas sekali ya dari penjelasannya Kak Vegi. Jadi teman-teman viewers semua, jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk tidak mau belajar terkait dunia digital. Karena seperti kata pepatah nih, 1001 cara menuju Roma. Jadi nggak ada celah sedikit pun teman-teman untuk dapat lengah ataupun malas untuk tidak belajar di dunia digital skills. Dan lagi-lagi, ini semua tergantung dari kebutuhan dan juga kemauan teman-teman, karena banyak sekali media yang sebetulnya udah ada, cuman teman-teman gimana caranya kita bisa memanfaatkan media ataupun hal-hal tersebut. Dari hal tersebut aku mau kepo lagi nih Kak, kan Kak Vegi sudah sedikit banyak ya bergelut di dunia digital seperti itu ya. Jadi dari semua pengalamannya Kak Vegi, kira-kira apa sih tantangan yang membuat Kak Vegi itu justru makin mau gitu untuk menggeluti dunia digital, dan gimana caranya
KVG itu bisa menghadapi tantangan itu bisa menjadi suatu tantangan ataupun celah buat KVG biar bisa mastering the digital skills kayak gitu. Oke, thank you buat questionnya San. Bisa dibilang salah satu tantangannya adalah bisa tetap keep in touch dengan perkembangan yang ada. Karena gini, pasti gimana ya misalkan aku menggeluti skill di bidang sosial media lagi, aku bahas yang digital marketing aja mungkin lebih related jadi lebih dekat. Misalkan sosial media spesialis lah atau sosial media marketing lah enaknya ya. Dan aku lihat di kebutuhan company-ku sendiri, itu tuh tiap company pasti punya standarnya masing-masing dan bisa dibilang bisa jadi tahun kemarin dan tahun sekarang standarnya beda gitu. Kenapa ya? Karena kebutuhan tadi dan gimana perkembangan zaman tadi. Jadi tantangan yang paling terbesar menurutku untuk mempelajari ya digital skill ini adalah sebenarnya kita bisa selalu keep in touch dengan perkembangan atau perubahan zaman yang juga begitu cepat. Dan menurutku kalau ditanya hal lainnya, yang paling menjadi tantangan menurutku ya adalah berlomba-lomba dengan orang-orang yang juga mempelajari. Karena gini, yang mempelajari ini menurutku nggak sedikit orang sih. Ataupun mungkin sedikit, cuman nggak segitu dikit banget sih. Tapi cukup banyak orang yang pelajari digital skill itu. Dan aku lihat, kalau melihat lagi company-ku ya gimana jumlah audiens, bukan audiens, customer-nya ya gimana meningkat terus-menerus, berarti bisa dibilang makin banyak orang yang aware juga untuk mendalami hal ini. Mungkin nggak cuma di company-ku, di company sebelah, mau di free course, pasti makin banyak juga yang nyari tahu gitu. Dan karena ini makin banyak orang yang mulai aware dan makin banyak orang yang mulai mendalami, kita perlu kalau kita pengen jadikan digital skill ini sebagai salah satu penunjang karir kita ya, ini menjadi masalah sih. Sebenarnya supaya kita bisa menjadi unik dibanding orang-orang yang lain tadi. Kita punya personal value lah kita nyebutnya, personal value yang bisa membuat kita tuh, oh ini beda nih orang si A ini nggak sama nih kayak si B. Mereka punya kelebihan yang si B nggak punya gitu. Kenapa? Ya biar kita bisa survive di dunia ini. Terus menurutku yang lain, balik ke yang kedua tadi ada cara menghadapi tantangan tadi. Nah, dan cara aku mengcounternya ya tadi banyak ngobrol, banyak cari tahu sendiri. Ya sesimpel itulah, bisa dibilang simpel nggak juga sih. Nyari tahunya cukup susah juga sih. Jadi itu yang paling menjadi tantangan dan cara aku menghadapinya. Terus untuk yang kedua, kalau dibilang menjadi unik, sebenarnya kan aku mungkin agak berbeda ya, karena aku sebagai product manajernya bukan sebagai orang yang, tapi secara langsung juga banyak multi digital skillnya. Cuman kalau balik ke product manager, bukan digital marketing aku bahas dari tadi, cara yang aku lakukan ya banyak belajar sih. Maksudnya kayak banyak belajar. Dan ini aku sering banget dibahas ataupun di-mention sama mentor-mentorku lah nyebutnya. Gimana kita bisa melihatkan hal yang udah kita pelajari juga. Ibaratnya nggak bikin portfolio diri. Karena cuma kita banyak belajar tapi orang nggak tahu kita tuh pinter lah, kita nyebutnya gitu kali ya. Jadi mungkin itu dulu ya tantangan dan cara menghadapi tantangan-tantangan tadi. Oke deh, thank you Kak Vegi atas jawabannya. Jadi viewers semua, untuk tantangan dari Kak Vegi sendiri itu ya balik lagi gitu. Gimana caranya kita mau willing to learn dan juga cepat beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Karena yang namanya era digital itu ya semakin lama semakin berkembang. Oke deh, thank you Kak Vegi. Oke, maybe ini the last question ya untuk Kak Vegi dalam podcast ini ya. Jadi dari Kak Vegi sendiri nih, setelah berapa tahun Kak Vegi ini udah masuk ke dunia digital ini kurang lebih? Kalau langsung kayak baru setahunan deh. Bisa Tahunan dibilang. ya. Oke, dari setahunan ini kira-kira ada nggak sih perubahan ataupun impact yang ngaruh ke kehidupan Kak Vegi? Entah itu bisa lebih mudah mendapat pekerjaan, terus juga lebih banyak mendapatkan intensif atau juga memiliki prod tersendiri dari Kak Vegi sendiri. Oke, kalau ditanya perubahan, bohong sih kalau aku bilang nggak ada sama sekali ya. Karena gini, perubahan yang pasti banget ke aku adalah ini ngebuka field pekerjaan buat aku. Itulah paling simpelnya gitu ya. Karena jurusan teknik medis mungkin ya digital skill iya juga. Cuman kebetulan aku tidak di digital skillnya di biomedis kebetulan. Dan dengan aku mempelajari hal-hal baru tadi, yang dulu aku juga nggak tahu kenapa harus belajar ini. Aku juga nggak punya review itu, punya view kenapa harus punya ini gitu.
Tapi secara nggak langsung itu banyak berimpact ke aku. Makanya sampai di posisi saat ini bisa menjadi product manager digital marketing ya kan itu tadi. Karena bukan menguasai, aku bisa bilang belum terlalu menguasai. Aku juga masih tahap belajar, mungkin sama dengan teman-teman pendengar juga. Tapi yang kita pelajarinya kita bisa membuka banyak potensi-potensi buat bukan wadah, apa ladang pekerjaan bagi kita semua ya. Itu yang paling kerasa banget. Kalau untuk hal-hal lain, kalau aku lihat sih dengan aku kebetulan pelajarinya nggak cuma digital marketing ya, cukup. Aku kayak ngelihat juga digital skill yang lain. Dengan aku tetap juga aware dengan digital skill yang lain tadi. Sebenarnya ini mirip dengan yang satu. Aku lihat itu juga ngebuat aku punya option sih. Kalau misalkan aku pengen nyoba, misalkan aku bukan bosen ya, kayak apa bilang bosen ya, kayak pengen nyoba hal baru lah, tantangan hal baru, itu juga punya chance yang ke sana menurutku secara sendiri. Terus kalau misalkan disinggung secara intensif, aku nggak tahu kan aku belum mencari tahu pekerjaan lainnya, pasti, tapi ini pasti, iya pasti kerasa sih, karena secara nggak langsung kan banyak, iya bisa dibilang fee kali apa ya nyebutnya biar enak di sini ya, itu pasti dihargai lebih juga karena digital skill itu mahal loh teman-teman, menurut sendiri nggak murah lah nyebutnya. Jadi perubahan yang paling kerasa itu, sama yang terakhir kalau ditanya perubahan yang paling kerasa juga, aku jadi apa ya, lebih, ya pastilah lebih paham mengoperasikan hal-hal yang teknologi yang ada saat ini sih, kayak ya kayak tadi aku nggak tahu digital marketing sama sekali, aku jadi tahu cara masukkan Jadi lebih marketing secara, pede ya Kak iya ya. jadi lebih pede Jadi juga. lebih Bahkan aku nggak dulu cuma tahu paling orang masarin lewat IG doang, ternyata banyak platform lain, dan jadi kayak itu betul. ya banyak banget lah benefitnya menurutku secara sendiri ya. Cuman yang mau aku tekankan juga, mempelajari digital skill bukan berarti kita meninggalkan skill-skill yang non digital juga, enggak sih sama sekali. Skill-skill non digital itu juga tetap perlu dipelajari, sebenarnya bukan pelajari sih, dipupuk lah. Itu lebih dekatnya menurutku ke soft skill tadi sih, karena yang tadi aku bilang, tanpa soft skill yang mumpuni, kemampuan hard skill yang kita miliki jadi sulit untuk dihargai orang lain. Oke, nah sebenarnya ada lagi nih Kak, tadi nggak jadi last question. Sebenarnya aku mau nanya lagi ini dari pertanyaanku sendiri ya, karena mungkin kita ini sama-sama menggeluti dunia HR ya. Aku ingin melihat pandangan atau view Kak Vegi sendiri nih. Kan Kak Vegi juga punya background HR itu sendiri. Gimana sih Kak Vegi itu mengimplementasikan digital skills dalam HR itu sendiri? Apakah perlu seorang HR itu bisa menguasai digital skills saat ini? Ini kalau dibilang HR dulu aku bilang nggak penting sih. Maksudnya waktu aku mungkin 4 tahun dulu pertama kali mulai HR nggak sih. Cuman kalau lihat sekarang, bukan 4 tahun, 3 tahun ya, agak lebih 4 tahun. Kalau lihat sekarang ini penting banget sih. Bahkan sekarang kan kalau teman-teman nggak belajar digital skill, berarti segala hal yang berkebutuhan tentang HR itu dioperasikan secara tradisional kan, secara nggak langsung. Betul. Ngomong ke data, absensi hal-hal remeh kayak absensi karyawan lah gitu ya. Kalian masih mau pakai buku? Ya mau aja sih, cuman kayak PR-nya ya banyak banget. Dulu aku ngerasain itu waktu tahun kapan, 2017 atau 2018 ya, merekap absensi secara manual. Wah itu sumpah takes time banget lah, dan itu hal-hal iteratif yang sebenarnya nggak perlu dilakukan secara berulang gitu, kayak ya udah, makanya ada HRIS ya, HR Information System, yang itu tuh mengintegrasikan salah satunya tentang absensi ini tuh, ataupun hal semisal rekrutmen misalkan. Teman-teman kalau nggak punya digital skill, bayangkan nih dengan keadaan pandemi sekarang nih, paling dekat aja kali ya, gimana cara kita rekrut orang? Mau nyuruh orang itu datang ke kantor? Iya bisa sih, cuman kayak emang bukan etis juga sih, itu change untuk apa ya, apalagi dengan aturan-aturan beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang udah lebih longgar ya, waktu yang lagi ketat itu nggak bisa sama sekali gitu. Jadi tanpa digital skill, kita di bidang HR mungkin akan kesulitan juga. Cuman bisa dibilang nggak seluruh hal juga sih yang harus dihilangkan dari cara tradisional, itu aku bilang enggak. Cuman dengan ada digital skill pasti akan lebih memudahkan pekerjaan kita gitu. Berarti lebih menyesuaikan ya, mix and match. Tadi kita nggak menghilangkan teknologi kayak cara konvensional, tapi kita lebih mengadaptasikan era digital saat ini, karena kan ya balik lagi teknologi, terus tools, terus device juga kan semakin lama semakin berkembang, semakin banyak. Masa ya kita
mau cara konvensional terus. Ya benar sih, aku setuju banget gitu di Lebih era digital ini. ini juga sih, aku mau nambahin dikit, lebih ke kita bisa ngerjain sesuatu dalam waktu 8 jam, tapi kita juga bisa ngerjain sesuatu dalam waktu 1 jam. Kenapa sampai 8 jam kesarannya? Jadi kayak pasti dengan digital skill, efektivitas dan efisiensi waktu itu jauh lebih baik banget sih. Aku ngerasain banget. Itu waktu aku ngerasain banget perbedaan itu waktu HR di ITB waktu tahun 2018 sama 2019 itu kerasa banget. 2020 dan 2019 sorry. Kayak 2019 tuh waktu masih tradisional pakai absen kertas, 2020 tuh udah pakai yang agak maju dikit lah, walaupun bukan seperti HRIS tadi yang HRIS yang tadi aku mention ya. Itu kan integrasi apa yang nyebutnya big data ataupun ya big data gitu. Jadi kayak segala fitur HR tuh di satu platform. Itu belum, itu cukup membantu juga. Jadi why not kita pelajarinya. Oke deh, berarti viewer semua banyak sekali bidang yang bisa kita geluti di digital, di era digital saat ini, bisa dari HR, marketing, PR, apalagi sales dan lain sebagainya. Jadi ya tinggal viewer sendiri memposisikan posisi diri viewers itu kira-kira kita mau menggeluti digital di bidang apa, karena balik lagi ya, yang namanya belajar itu kan tergantung dari kemauan seseorang. Kalau misalnya dia memiliki motivasi dan kemauan, tentu pasti hal itu menjadi mudah dan bisa meminimalisir challenge-challenge ataupun tantangan-tantangan yang mungkin tidak kita harapkan. Oke, dari pertanyaan yang tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Kak Vegi untuk sesi podcast kali ini. Dan thank you banget buat Kak Vegi yang sudah sharing-sharing informasi terkait digital skills, dan mungkin viewer-viewer semua di sini udah nggak ragu lagi untuk bisa membedah kemampuan digitalnya, karena ya saat ini aja teman-teman viewers juga pasti melihat podcast kita juga pasti dari device, dan ini pasti membutuhkan adanya kecanggihan teknologi ataupun yang berhubungan dengan namanya digital, dan teman-teman sudah mengetahui hal itu. Tinggal gimana caranya teman-teman memanfaatkan media ataupun platform-platform yang saat ini teman-teman viewers punya. Oke, untuk itu di sini aku selaku moderator pada podcast ini tentu berterima kasih buat teman-teman viewers semua yang sudah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan podcast View Podcast pada kesempatan kali ini, dan semoga nanti kita bisa berketemu lagi dan dengan topik-topik yang berbeda yang tentunya akan mengangkat isu-isu terkait ya era digital ataupun perkembangan dunia saat ini. Untuk itu langsung aja kita lempar ke MC2 MC kita, ada yang cantik dan ganteng yang akan menutup sesi podcast kali ini. Silakan Farhan dan juga Wanda. Oke, kayak tadi menarik banget ya Wan, pembahasan dari Ihsan dan Kak Vegi yang kita dengar sama-sama juga sama viewers gitu. Tapi kayak aku boleh ya ngambil beberapa kesimpulan gitu ya. Silakan, ngambil semuanya juga nggak apa-apa. Nah, jadi dibuat viewers semuanya yang berasal dari bukan teknik atau masih awam gitu, gak usah takut belajar digital skill. Karena tadi juga Kak Vegi udah bilang loh, sekarang udah gampang banget dipelajari, banyak course gratis juga, bisa belajar lewat teman, di YouTube juga bisa gitu sih Wan. Apalagi sekarang kan perkembangan zaman gitu ya, semuanya mudah diakses lah, mudah belajar sendiri gitu. Jadi gak usah ngerasa insecure kalau nggak bisa digital skill, kita belajar bareng-bareng gitu sih Wan. Ya, aku juga ngerasa digital skill ini banyak banget manfaatnya, terutama karena teknologi itu bakal selalu ada kan sama manusia. Ada, jadi aku rasa digital skill bakal menunjang karir aku secara berkelanjutan sih. Nah, buat viewers yang udah dengerin atau nonton podcast ini, semoga bisa terbantu, terutama untuk menunjang jalan karirnya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa banget, karena setiap orang punya pace-nya masing-masing. Jadi mungkin abis ini teman-teman bisa cari-cari lagi nih tentang digital skill. Bisa tanya teman, bisa tanya siapa yang udah ahli, bisa tanya orang tua juga nih, gimana kalau misalnya aku menggeluti digital skill? Atau mungkin bisa tanya yang ahli, kayak misalnya Osachi. Karena Osachi ini juga menyediakan career coaching dan personal development class yang bisa bantu viewers untuk memetakan career path ke depannya. Oke, keren banget nih pokoknya Osachi ya, ngebantu kita buat dalam acara podcast ini. Tapi kayaknya ini viewers udah pada pengen belajar nih Wan, kayaknya kita udahin aja podcastnya apa gimana nih? Kayaknya udah pada Boleh, kepo takutnya nih. bosan lihat muka kita juga. Ya, bukan bosan materi ya, tapi bosan lihat muka aku sama Wanda nih kayaknya. Oke, mungkin kita cukupin aja Wan. Oke, kita cukupin aja. Kalau kayak gitu aku tutup kali ya. Boleh, Aku dan boleh. Fafa pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.
Telling me to dance, taking a chance.